Tahun 2008, ekonomi Amerika runtuh, tapi penjualan lipstik justru naik 11%. Di Jakarta 2023, ratusan ribu orang kena PHK, tapi mall tetap dikunjungi 4 juta orang setiap bulan. Bukan karena mereka tidak tahu uangnya menipis, melainkan karena mereka tahu. Ini pola yang berulang setiap kali kita merasa kehilangan kendali. Dan begitu kamu melihatnya, kamu tidak akan bisa berhenti menemukannya di setiap pembelian kecil yang pernah kamu sesali. Pusat perbelanjaan penuh sesak di akhir pekan. Kedai kopi kekinian punya antrean yang mengular, dan tiket konser habis dalam hitungan menit. Padahal harga satu gelas kopi itu bisa menyamai biaya makan sehari. Inilah titik yang membingungkan. Jika kondisi ekonomi benar-benar sesulit yang diberitakan, mengapa tempat-tempat ini selalu penuh? Dan mengapa orang-orang yang mengeluh kekurangan uang tetap rela mengeluarkan puluhan ribu rupiah untuk kopi, staycation, dan barang yang bisa ditunda? Selama bertahun-tahun, teori ekonomi klasik membangun asumsi yang sangat rapi. Manusia adalah makhluk rasional yang selalu menghitung untung dan rugi sebelum mengambil keputusan. Sehingga saat ekonomi memburuk, secara logis ia akan berhemat dan menabung lebih banyak untuk berjaga-jaga. Rapi di atas kertas, tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Dan sebuah cabang ilmu bernama ekonomi perilaku atau behavioral economics datang dengan temuan yang secara langsung meruntuhkan asumsi tersebut. Para peneliti menemukan bahwa manusia dalam banyak keputusan pentingnya sama sekali tidak serasional yang diasumsikan. Kita sering mengambil keputusan terlebih dahulu berdasarkan emosi, rasa aman, kebutuhan akan identitas, harapan, kecemasan, lalu otak bekerja belakangan, mencari alasan logis untuk membenarkan keputusan yang sudah terlanjur dibuat. Pembelian yang terasa seperti keputusan rasional, ini investasi, ini lagi diskon, aku berhak setelah kerja keras. Sebenarnya adalah rasionalisasi pasca keputusan. Alasan-alasan itu datang setelah keputusan untuk membeli sudah lahir di dalam dada, jauh lebih dulu. Maka kesimpulan yang dihasilkan, ekonomi perilaku bukan sekedar kritik terhadap teori lama. Kita bukan kalkulator berjalan, melainkan makhluk perasaan yang kebetulan bisa berhitung. Dan perbedaan itu mengubah seluruh cara kita memahami keputusan konsumsi. Ketika seseorang membeli kopi mahal, tiket konser, atau liburan singkat, mereka sebenarnya tidak sedang membeli barang itu. Mereka sedang membeli perasaan. Segelas kopi di kafe adalah jeda 15 menit di mana kecemasan tentang tagihan dan pekerjaan bisa ditunda sebentar, bukan semata kafein. Tiket konser memberi sensasi bahwa hidup masih berjalan normal, bahwa di tengah segala tekanan masih ada ruang untuk merasa hidup. Liburan singkat bukan tentang tempatnya, ia tentang membuktikan pada diri sendiri bahwa masih ada kendali atas sesuatu. Inilah yang oleh para ekonom perilaku disebut sebagai pembelian pengalaman emosional. Yang ditukar dengan uang bukan benda, melainkan rasa nyaman, rasa aman, dan secercah harapan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pola ini bukan fenomena baru. Selama Depresi Besar Amerika Serikat antara 1929 hingga 1933, saat jutaan orang kehilangan pekerjaan dan tabungan, penjualan tiket bioskop malah melonjak, mendorong Hollywood menyebut dirinya sebagai depression-proof industry. Pada era yang sama, industri kosmetik dan rokok murah juga tumbuh. Bukan karena orang tiba-tiba lebih kaya, melainkan karena barang-barang kecil yang terjangkau itu menjadi satu-satunya bentuk kemewahan yang masih bisa dijangkau di tengah kehancuran ekonomi. Para ekonom menamai kecenderungan ini lipstick effect. Saat konsumen tidak mampu membeli kemewahan besar, mereka beralih ke barang mewah kecil yang terjangkau sebagai penggantinya. Sebuah mekanisme psikologis yang ternyata berulang di setiap periode krisis ekonomi besar. Ekonom Victor Lebow pada tahun 1955 kemudian menulis sebuah manifest konsumsi yang menjadi cetak biru mal modern, bahwa identitas dan kepuasan hidup harus diekspresikan lewat pembelian. Sebuah gagasan yang tidak lahir dari kebebasan konsumen, melainkan dari kebutuhan industri untuk menciptakan permintaan yang tak pernah berhenti. Sosiolog Juliet Shore menjelaskan bahwa pengeluaran kecil semacam ini bekerja dua lapis, sebagai pelepas tekanan sekaligus sinyal status dan kontrol psikologis. Cara individu menegaskan posisinya di hadapan lingkungan sosial ketika struktur ekonomi yang lebih besar terasa sepenuhnya di luar jangkauan mereka. Ekonom Sendil Mulainatan menamai mekanisme yang mendasarinya sebagai tunneling.
Kelangkaan sumber daya menyempitkan bandwidth kognitif seseorang, sehingga perhatian terpusat pada tekanan yang paling mendesak saat ini, dan keputusan jangka pendek secara konsisten mengalahkan perencanaan jangka panjang. Dari tunneling, mulai Nathan, dan lipstick effect hingga manifest Lebo, pola yang sama terus berulang. Saat masa depan terasa terlalu tidak pasti untuk ditabung, pengeluaran impulsif yang didorong kecemasan eksistensial, yang kini dikenal sebagai doom spending, menjadi respons yang nyaris tak terhindarkan. Maka yang tampak sebagai paradoks di permukaan, orang ramai berbelanja di tengah kesulitan ekonomi, ternyata bukan anomali, melainkan pola yang bisa diprediksi. Dan pertanyaan yang sesungguhnya mendesak bukan mengapa ini terjadi, melainkan siapa yang merancang kondisi di mana respons ini menjadi satu-satunya pilihan yang terasa masuk akal. Dalam beberapa tahun terakhir, satu istilah semakin sering muncul dalam pembicaraan tentang keuangan generasi muda, doom spending. Kebiasaan berbelanja secara berlebihan atau impulsif bukan karena butuh, bukan karena mampu, melainkan sebagai respons terhadap stres, kecemasan, dan rasa pesimis terhadap masa depan. Kata kunci di sini bukan berlebihan dan bukan impulsif. Kata kuncinya adalah pesimis terhadap masa depan. Karena dari sanalah seluruh rantai perilaku ini bermula dan bekerja. Logika di balik doom spending terdengar sangat masuk akal di kepala banyak orang. Kalau toh masa depan suram, kalau toh menabung tidak akan mengubah apa-apa, untuk apa menahan diri? Lebih baik nikmati sekarang. Ini bukan kebodohan finansial, ini adalah pertahanan psikologis. Ketika otak dihantam terus-menerus oleh ketidakpastian, ancaman PHK, dan harga yang tak terkendali, berbelanja menjadi cara cepat untuk mendapatkan rasa kendali, meski hanya sesaat. Setiap transaksi memberi suntikan kecil dopamin, hadiah kimiawi yang sejenak menutupi rasa cemas. Masalahnya, seperti semua pelarian, efeknya tidak bertahan lama. Setelah euforianya hilang, kecemasan kembali, kali ini ditambah penyesalan, dan siklusnya berulang. Untuk memahami mengapa siklus ini begitu kuat hari ini, kita perlu melihat realitas yang dihadapi generasi muda secara konkret. Seseorang yang baru memulai karir, bekerja keras, menabung sebisa mungkin, tapi setiap tahun harga rumah melonjak dengan kecepatan yang sama sekali tak tertandingi oleh kemampuan menabung. Biaya hidup, sewa, makan, transportasi, kesehatan terus naik, sementara kenaikan gaji, kalaupun ada, tidak pernah sepadan. Di titik tertentu, sebuah pikiran yang menyakitkan mulai muncul. Sekeras apapun berusaha, rumah itu tidak akan pernah terbeli. Inilah yang membedakan generasi sekarang dari generasi sebelumnya. Bagi generasi orang tua, menabung punya makna yang mekanis dan dapat diandalkan. Berkorban hari ini berarti memetik hasil di kemudian hari. Ada hubungan yang jelas antara usaha dan hasil. Tapi bagi sebagian besar generasi muda hari ini, hubungan itu terasa putus. Tujuan finansial besar, punya rumah, mapan secara ekonomi, pensiun dengan tenang, terasa begitu jauh sampai-sampai mustahil. Dan ketika sebuah tujuan terasa mustahil, otak manusia berhenti memperjuangkannya. Maka muncullah pertanyaan getir. Kalau menabung untuk rumah toh sia-sia, mengapa tidak pakai saja uang itu untuk menikmati hidup sekarang? Berkorban untuk masa depan yang tidak pasti terasa konyol. Menikmati masa kini terasa pilihan yang lebih masuk akal. Pola pikir ini bukan tanpa preseden sejarah. Selama Great Depression Amerika Serikat antara 1929 hingga 1933, ketika ekonomi runtuh dan pengangguran melonjak, penjualan tiket bioskop malah melonjak. Hollywood menyebut era itu sebagai Depression-proof industry. Industri kosmetik dan rokok murah juga tumbuh di periode yang sama. Bukan karena orang tiba-tiba kaya, melainkan karena ketika kemewahan besar tak terjangkau, manusia beralih ke kemewahan kecil yang masih bisa dibeli sebagai cara mempertahankan rasa kendali dan martabat. Ekonom Victor Lebow pada 1955 kemudian menulis sebuah manifest konsumsi yang menjadi cetak biru mall modern, bahwa identitas dan kepuasan hidup harus diekspresikan lewat pembelian. Sebuah arsitektur nilai yang sejak itu tertanam jauh di dalam cara kita memahami diri sendiri. Para ekonom menyebut pola ini lipstick effect. Kecenderungan konsumen membeli barang mewah kecil yang terjangkau sebagai pengganti kemewahan besar yang tak mampu dibeli saat ekonomi memburuk. Pola yang sama yang terjadi di bioskop-bioskop Amerika tahun 1930-an kini berulang di keranjang belanja digital generasi muda. Lalu datanglah lapisan budaya yang seolah memberi restu pada semua ini. Istilah YOLO, You Only Live Once, secara filosofis membawa pesan yang sah.
Hargai hidupmu, jangan sia-siakan waktu. Tapi di tangan budaya konsumtif, YOLO seringkali berubah menjadi pembenaran untuk membeli. Begitu juga dengan tren healing dan self-reward yang membanjiri media sosial. Konsepnya sendiri tidak salah, manusia memang butuh istirahat dan menghargai jerih payahnya sendiri. Tapi ketika healing diartikan sebagai harus liburan mahal, dan self-reward berarti harus membeli barang baru setiap kali merasa lelah, konsep yang sehat itu berubah menjadi mesin pembenaran untuk perilaku konsumtif. Ekonom perilaku Sendil Mulainathan punya satu istilah yang tepat untuk kondisi itu. Keadaan di dalam kepala seseorang yang terjepit antara tagihan, harga yang naik, dan masa depan yang tidak terbaca. Tunneling. Tunneling adalah kondisi di mana kelangkaan sumber daya menyempitkan bandwidth kognitif. Ketika seseorang terlalu tertekan oleh kekurangan, kapasitas mentalnya menyempit sehingga keputusan jangka pendek secara konsisten mengalahkan perencanaan jangka panjang, bukan karena ia tidak cerdas, melainkan karena sistemnya memang tidak menyisakan ruang untuk berpikir jauh. Para psikolog juga menyebut kecenderungan ini sebagai present bias. Otak manusia secara alami lebih menghargai kepuasan yang bisa dirasakan sekarang daripada keuntungan yang baru terasa nanti. Rp1.000 kebahagiaan hari ini terasa lebih nyata daripada Rp10.000 keamanan di masa depan. Ketika present bias ini bertemu dengan budaya YOLO, bertemu dengan tombol beli sekarang yang hanya berjarak satu sentuhan jari, jadilah kombinasi yang sangat sulit dilawan. Kepuasan instan menang, hampir selalu. Sosiolog Juliet Shore menjelaskan bahwa pengeluaran kecil semacam ini tidak semata-mata soal konsumsi. Ia berfungsi sebagai sinyal status dan kontrol psikologis pada saat struktur ekonomi terasa sepenuhnya di luar kendali individu. Membeli adalah satu-satunya tindakan yang hasilnya masih bisa dipastikan. Doom spending, dengan demikian, bukan kebiasaan buruk yang cukup diobati dengan literasi keuangan. Ia adalah gejala dari sebuah struktur di mana masa depan terasa terlalu tidak pasti untuk ditabung. Dan satu-satunya kendali yang tersisa adalah transaksi berikutnya. Pertanyaannya adalah, struktur seperti apa yang menciptakan kondisi itu? Dan siapa yang merancangnya? Pada masa depresi besar Amerika tahun 1930-an, para ekonom mengamati sesuatu yang tidak sesuai dengan logika krisis. Di tengah keruntuhan ekonomi yang parah, di tengah banyaknya bisnis yang gulung tikar, penjualan lipstik malah naik. Dari anomali inilah lahir istilah lipstick effect, kecenderungan konsumen untuk menunda pembelian besar seperti rumah, mobil, atau barang mahal, sementara pada saat yang sama tetap membelanjakan uang untuk kemewahan kecil yang masih terjangkau. Bentuk lipstik itu berubah seiring zaman, tapi polanya tidak. Hari ini wujudnya adalah secangkir kopi estetik yang fotoable, skincare premium, parfum, langganan layanan streaming, atau staycation satu malam di hotel. Hal-hal yang harganya tidak akan mengubah nasib, tapi terasa seperti kemewahan yang bisa digenggam. Logikanya bekerja dengan presisi. Ketika seseorang merasa tidak akan pernah mampu membeli rumah, uang yang terkumpul untuk uang muka kehilangan tujuannya, terlalu sedikit untuk hal besar. Maka ia mengalir ke kemewahan-kemewahan kecil yang setidaknya menghasilkan kebahagiaan yang bisa langsung dinikmati. Pola ini mendapat landasan teoritis dari ekonom Sendil Mulainathan melalui konsep yang ia sebut tunneling. Kelangkaan sumber daya menyempitkan bandwidth kognitif seseorang sedemikian rupa, sehingga keputusan jangka pendek secara konsisten mengalahkan perencanaan jangka panjang. Sosiolog Juliet Shore menambahkan lapisan lain. Pengeluaran kecil tidak semata-mata soal kepuasan sesaat, melainkan berfungsi sebagai sinyal status dan kontrol psikologis. Cara individu menegaskan bahwa mereka masih memiliki kendali atas sesuatu ketika struktur ekonomi besar terasa sepenuhnya di luar jangkauan. Pola ini bukan fenomena baru. Selama Great Depression 1929-1933, penjualan tiket bioskop melonjak. Hollywood menyebut era itu sebagai depression-proof industry, sementara industri kosmetik dan rokok murah juga tumbuh di tengah keruntuhan yang sama. Pada 1955, ekonom Victor Lebow menulis sebuah manifest konsumsi yang kemudian menjadi cetak biru mall modern, bahwa identitas dan kepuasan hidup harus diekspresikan lewat pembelian. Sebuah tata nilai yang menanam logika lipstick effect jauh di dalam fondasi budaya konsumen pasca perang. Varian kontemporer dari pola ini dikenal sebagai doom spending.
Pola pengeluaran impulsif yang didorong bukan oleh kemampuan finansial, melainkan oleh kecemasan eksistensial. Belanja karena masa depan terasa terlalu tidak pasti untuk ditabung, bukan karena ada kelebihan yang ingin diinvestasikan. Maka paradoks yang selama ini dibaca sebagai tanda kemakmuran, mal yang ramai, kedai kopi yang penuh, tiket konser yang habis, perlu dibaca ulang dengan kacamata yang berbeda, karena keramaian dan kemakmuran tidak selalu bergerak dalam arah yang sama. Keramaian itu bukan tanda kemakmuran. Ia bisa jadi merupakan gejala adaptasi psikologis terhadap ketidakpastian. Masyarakat tidak ramai di kafe karena mereka kaya, melainkan karena impian besar terasa terlalu jauh untuk dikejar. Sehingga kompensasi kebahagiaan diambil dari kemewahan-kemewahan kecil yang masih bisa dijangkau. Keramaian itu, dalam banyak hal, adalah suara dari sebuah generasi yang berkata, "Aku menyerah pada impian besar, tapi belum menyerah pada kebahagiaan." Maka kebahagiaan itu diambil dalam dosis-dosis kecil, di sini, sekarang, karena cakrawala yang lebih jauh terasa tidak lagi bisa dipercaya. Ini bukan kelemahan moral, bukan tanda generasi yang malas atau boros. Ini adalah respons manusiawi yang sangat masuk akal terhadap dunia yang terasa di luar kendali. Dan itulah tepatnya yang membuat pola ini begitu sulit diputus dari luar. Pertanyaan yang tersisa bukan soal apakah lipstick effect itu nyata. Data dari Great Depression hingga hari ini sudah menjawabnya. Melainkan soal proses apa yang lebih mendasar yang membuat kondisi ini terus mereproduksi dirinya sendiri dari satu generasi ke generasi berikutnya. Generasi sebelumnya mengenal satu jenis lantai ekonomi yang bisa dipijak. Satu perusahaan, gaji tetap, jenjang karir yang bisa diantisipasi, dan dana pensiun di ujung kontrak. Hari ini, lantai itu telah diganti oleh apa yang disebut gig economy, sistem kerja berbasis kontrak, proyek, atau lepas. Driver ojek daring, freelancer, konten kreator, pekerja kontrak jangka pendek. Sistem ini menawarkan fleksibilitas yang memang menggoda, kebebasan mengatur waktu sendiri. Tapi, fleksibilitas itu datang bersama hilangnya jaminan. Tidak ada tunjangan kesehatan, tidak ada dana pensiun, tidak ada kepastian penghasilan bulan depan. Ketika fondasi penghasilan itu sendiri tidak pasti, perencanaan jangka panjang menjadi latihan yang terasa sia-sia. Dan ketidakstabilan ini secara mekanis menyuburkan kecemasan yang menjadi bahan bakar utama doom spending. Ekonom Sandil Mulainathan menamai pola ini tunneling. Ketika sumber daya terasa langka, bandwidth kognitif menyempit, dan keputusan jangka pendek secara konsisten mengalahkan perencanaan jangka panjang. Bukan karena pelakunya tidak rasional, melainkan karena kelangkaan itu sendiri yang merancang ulang cara berpikir. Di atas ketidakstabilan itu, ada lapisan kedua yang bekerja sepanjang hari dari genggaman tangan kita. Media sosial tanpa henti menyajikan potongan kehidupan orang lain. Bukan kehidupan apa adanya, melainkan versi yang sudah dikurasi, dipoles, dan disaring hingga tampak sempurna. Perbandingan yang terjadi tidak pernah setara. Kita membandingkan kehidupan kita yang utuh, lengkap dengan kecemasan, kelelahan, dan hari-hari biasa, dengan momen-momen terbaik yang sengaja dipilih orang lain untuk ditampilkan. Perbandingan yang tidak adil ini melahirkan FOMO, fear of missing out. Rasa cemas bahwa orang lain sedang menikmati sesuatu yang luar biasa, sementara kita ditinggalkan. Sebuah perasaan yang bekerja bukan lewat argumen, melainkan lewat tekanan sosial yang terus-menerus. Dan cara tercepat untuk meredakan FOMO itu adalah ikut serta. Beli tiket konser yang sama, datangi kafe yang sedang viral, pesan menu yang sedang ramai dibicarakan. Bukan karena benar-benar menginginkannya, melainkan karena tidak tahan dengan rasa tertinggal. Sosiolog Juliet Schor menjelaskan bahwa pengeluaran kecil semacam ini bekerja sebagai sinyal status sekaligus alat kendali psikologis. Cara individu menegaskan kendali atas sesuatu ketika struktur ekonomi yang lebih besar terasa sepenuhnya di luar jangkauan mereka. Pola ini bukan tanpa preseden sejarah. Selama Great Depression Amerika Serikat antara 1929 hingga 1933, ketika jutaan orang kehilangan pekerjaan dan tabungan, penjualan tiket bioskop malah melonjak. Hollywood sendiri menyebut era ini sebagai Depression-proof industry. Industri kosmetik dan rokok murah tumbuh di periode yang sama, bukan karena daya beli membaik, melainkan karena konsumsi kecil yang terjangkau menjadi satu-satunya cara yang tersisa untuk merasakan sesuatu yang menyerupai kemewahan. Sebuah pola yang kemudian dikenal sebagai lipstick effect.
Pada 1955, ekonom Victor Lebow menulis sebuah manifest konsumsi yang kemudian menjadi cetak biru mall modern, bahwa identitas dan kepuasan hidup harus diekspresikan lewat pembelian. Sebuah tata nilai yang dirancang bukan untuk memenuhi kebutuhan, melainkan untuk memproduksi keinginan secara terus-menerus. Apa yang Lebow rancang pada 1955 kini beroperasi di skala yang jauh lebih intim. Bukan lewat iklan billboard di pinggir jalan, melainkan lewat umpan konten yang dipersonalisasi dan dikirimkan langsung ke layar yang digenggam sepanjang hari. Ada pergeseran yang perlu dicermati lebih seksama. Dulu, status sosial diukur dari kepemilikan benda, rumah besar, mobil mewah, perhiasan. Di era digital, simbol status itu telah bergeser. Kini, pengalaman yang bisa ditampilkan menjadi mata uang sosial yang baru. Membeli tiket konser bukan lagi soal menonton. Memesan kopi di kafe estetik bukan lagi soal minum. Pertanyaan diam-diam yang beroperasi di setiap transaksi itu adalah, bisakah ini dibagikan? Dan apa yang akan dipikirkan orang ketika melihatnya? Konsumsi telah berubah fungsi. Dari pemenuhan keinginan pribadi menjadi cara untuk membeli dan menampilkan identitas kepada dunia. Kita tidak hanya membeli pengalaman, kita membeli citra tentang siapa kita, lalu menayangkannya. Lingkaran itu kini lengkap. Gig ekonomi menciptakan ketidakpastian, ketidakpastian melahirkan kecemasan, media sosial memperkuat kecemasan lewat FOMO dan perbandingan tanpa akhir, dan konsumsi menjadi jalan keluar yang selalu tersedia hanya sejauh satu sentuhan jari. Dan pertanyaan yang tersisa adalah, siapa yang merancang agar lingkaran ini tidak pernah putus? Kita memulai dengan sebuah paradoks yang tampaknya bertentangan dengan logika dasar. Di tengah berita ekonomi yang suram, data menunjukkan bahwa dorongan untuk berbelanja menguat, bukan melemah. Dan jawabannya tidak terletak pada angka-angka di rekening, melainkan pada kerja psikologis yang menopang setiap keputusan pembelian. Premis dasarnya adalah ini, manusia bukan makhluk yang sepenuhnya rasional dalam keputusan ekonominya. Kita tidak membeli barang, kita membeli perasaan. Dan ketika ketidakpastian meningkat, kebutuhan akan perasaan itu semakin mendesak dan sulit ditahan. Pola ini memiliki akar sejarah yang mendahului era media sosial jauh sekali. Selama Great Depression Amerika Serikat antara 1929 hingga 1933, ketika jutaan orang kehilangan pekerjaan dan tabungan, penjualan tiket bioskop malah melonjak. Industri itu menyebut dirinya sendiri sebagai Depression-Proof Industry. Dan industri kosmetik serta rokok murah tumbuh di periode yang sama. Pada 1955, ekonom Victor Lebow menulis sebuah manifest konsumsi yang kemudian menjadi cetak biru mall modern, bahwa identitas dan kepuasan hidup harus diekspresikan melalui pembelian, sebuah formula yang dirancang bukan untuk memenuhi kebutuhan, melainkan untuk menciptakan kebutuhan baru secara terus-menerus. Dari pola sejarah itulah kita bisa menamai dua fenomena yang bekerja di era sekarang. Pertama, lipstick effect. Kecenderungan konsumen membeli barang mewah kecil yang terjangkau sebagai pengganti kemewahan besar yang tidak mampu dibeli saat ekonomi memburuk. Dan kedua, doom spending. Pola pengeluaran impulsif yang didorong bukan oleh kemampuan, melainkan oleh kecemasan eksistensial karena masa depan terasa terlalu tidak pasti untuk ditabung. Sosiolog Juliet Shore menjelaskan bahwa pengeluaran kecil semacam ini berfungsi ganda. Ia sekaligus menjadi sinyal status dan kontrol psikologis. Cara individu menegaskan kemampuan memilih di saat struktur ekonomi yang lebih besar terasa sepenuhnya di luar jangkauan kendali mereka. Ekonom perilaku Sendil Mullainathan menamai proses kognitif yang mendasarinya sebagai tunneling. Ketika kelangkaan sumber daya, baik uang maupun waktu, menyempitkan bandwidth kognitif seseorang, keputusan jangka pendek secara konsisten mengalahkan perencanaan jangka panjang, bukan karena individu itu tidak cerdas, melainkan karena sistem perhatiannya sedang dalam kondisi terkepung. Lapisan terakhir yang memperkuat seluruh pola ini adalah pertemuan tiga kekuatan yang bekerja secara bersamaan. Gig ekonomi yang mengikis kepastian pendapatan, media sosial yang terus-menerus menyajikan standar konsumsi orang lain sebagai referensi, dan FOMO sebagai tekanan sosial yang mengubah penundaan pembelian menjadi rasa tertinggal. Semua itu bermuara pada satu paradoks yang konsisten. Semakin masa depan terasa sulit diprediksi dan dijangkau, semakin besar dorongan untuk mencari pelarian dengan membeli kebahagiaan di masa kini. Sebuah pola yang, seperti telah kita lihat, tidak lahir kemarin,
dan tidak akan berhenti dengan sendirinya. Yang perlu kita garis bawahi bukan penilaian moral atas setiap keputusan pembelian kecil. Kebahagiaan kecil itu nyata dan berharga, melainkan sebuah pertanyaan tentang kesadaran. Ketika kita tahu bahwa yang sesungguhnya sedang kita beli bukan barang, melainkan rasa aman, identitas, dan pelarian dari kecemasan, kita mendapatkan kembali kemampuan untuk menilai mana yang benar-benar memberi nilai dan mana yang hanya menutup luka sesaat. Di tengah struktur ekonomi yang sebagian besar berada di luar kendali individu, tombol beli, benda paling sepele yang ada di ujung jari kita tadi, ternyata menjadi salah satu dari sedikit titik di mana keputusan itu masih sepenuhnya milik kita. Pertanyaannya adalah, apakah keputusan itu sedang kita buat, atau sedang dibuat oleh kecemasan yang mengendalikan kita?